Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aulia dengan NIM 42020050444 dari kelas Akuntansi Keuangan Perusahaan 3B. Di sini saya izin untuk memenuhi tugas mata kuliah penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan tema perusahaan jasa dan siklus apa saja dalam perusahaan jasa, dengan dosen pengampu Ibu Indah Permatasari, SST MAK. Untuk penjelasan lebih lanjut, don't skip this video. Nah, yang pertama yaitu pengertian perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan yang memberikan kemudahan dan keamanan bagi anggota masyarakat yang memerlukan. Sedangkan menurut para ahli, yakni Christian Grönros, sebelumnya sudah pada kenal belum? Yuk, kita simak. Christian Grönros adalah akademisi Finlandia yang fokus pada layanan dan pemasaran hubungan, atau dikenal dengan Professor of Service and Relationship Marketing, Henken School of Economic Finland. Nah, menurut Christian Grönros sendiri, perusahaan jasa itu didefinisikan sebagai sebuah proses yang di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas intangible, di mana proses ini biasanya terjadi pada interaksi antara seorang pelanggan dan seorang karyawan jasa, atau juga bisa berupa sumber daya fisik atau barang dan atau sistem yang disediakan oleh penyedia jasa sebagai solusi untuk mengatasi masalah pelanggan. Selanjutnya adalah terkait jenis-jenis perusahaan jasa. Jenis-jenis perusahaan jasa yang pertama yaitu di bidang transportasi, contohnya perusahaan taksi dan bus. Kemudian yang kedua, komunikasi, contohnya seperti pengusaha warnet, pengusaha yang bergerak dalam penerbitan surat kabar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hiburan, contohnya seperti bioskop, taman hiburan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, reparasi dan pemeliharaan, contohnya seperti bengkel mobil, bengkel sepeda motor, servis alat kendaraan, servis alat elektronik, dan lain-lain. Yang kelima, persewaan, contohnya seperti persewaan gedung, persewaan alat-alat berat, persewaan pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, keahlian perorangan, contohnya seperti penjahit dan salon kecantikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, profesi, contohnya seperti kantor akuntan, kantor notaris, dan hero konsultan. Ciri-ciri perusahaan jasa dalam artian di sini bahan yang habis pakai seperti perlengkapan peralatan tidak untuk diolah atau dijual kembali, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu pendapatannya diperoleh dari penjualan jasa, dan yang terakhir yaitu laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan biaya-biaya usaha yang dikeluarkan. Ya, kalau sekarang pasti jauh lebih paham ya. Agar lebih paham, yuk kita simak bagaimana pengerjaan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses pengolahan data dari tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, hingga tahap pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan. Nah, untuk soalnya, yang transaksi pertama yaitu pada tanggal 2 Januari, Aldi menginvestasikan uang sebesar 5 juta rupiah dan sebuah kendaraan seharga 15 juta untuk mendirikan perusahaan. Kemudian pada tanggal 3 Januari, dibeli perlengkapan tunai seharga 150.000. Dan pada tanggal 4 Januari, dibeli peralatan seharga 4 juta rupiah, dibayar tunai sebanyak 500.000, sisanya dibayar 3 bulan kemudian. Kemudian pada tanggal 5 Januari, dibayar di muka sewa tempat sebesar 600.000 untuk masa 1 tahun. Kemudian pada tanggal 8 Januari dibayar rekening listrik, air, dan telepon untuk bulan Januari sebesar 125.000. Pada tanggal 10 Januari diterima pendapatan bengkel sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 14 Januari dibayar beban pemasangan iklan pada harian Republika sebesar 150.000 untuk 6 kali penerbitan dalam mingguan. Kemudian pada tanggal 16 Januari dibayar premi asuransi sebesar 120.000. Yang pada tanggal 20 Januari yaitu difakturkan tagihan pada Tuan Jaki biaya perbaikan mobil yang telah diselesaikan sebesar 2.500.000. Kemudian pada tanggal 21 Januari diterima pinjaman dari Bank BNI sebesar 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Januari diambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Dan pada tanggal 27 Januari dibayar beban lain-lain sebesar 50.000. Dan pada tanggal 29 Januari dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 600.000. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Januari dibayar angsuran utang atas pembelian peralatan sebesar 500.000.
Jurnal umum. Jurnal umum adalah proses untuk mencatat analisis setiap transaksi secara kronologis sesuai dengan tanggal kejadian. Seperti transaksi pada tanggal 2, yakni kas bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan kendaraan bertambah di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah dan modal berada di sisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Dilanjutkan dengan transaksi pada tanggal ketiga yaitu perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar Rp150.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp105.000. Dilanjutkan dengan transaksi selanjutnya hingga tanggal 30 Januari. Lalu didapatkan total keseluruhan dari sisi debit sebesar Rp35.795.000 dan di sisi kredit sebesar Rp35.795.000 dan kedua sisi tersebut balance. Untuk lebih lengkapnya, link in description box. Dilanjutkan dengan proses yang kedua yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi sejenis. Seperti pada akun kas dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 Januari yang mana total saldo akhir di sebelah debit sebesar Rp8.205.000. Dilanjutkan dengan akun piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, akun perlengkapan, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, link in description box. Dilanjutkan ke proses yang ketiga yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan daftar yang memuat nama-nama akun di buku beserta sisa masing-masing nominal. Dalam neraca saldo sebelum penyesuaian per 31 Januari ini, yakni keterangannya yaitu adanya akun kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, kendaraan, utang usaha, sampai beban lain-lain. Yang mana dari setiap akun memiliki nilai nominal yang berada di sisi debit dan kredit sesuai dengan analisis dari akun tersebut. Yang mana hasil total dari akhir yaitu di sisi debit sebesar Rp32 juta dan di sisi kredit sebesar Rp32 juta dan di sisi tersebut balance. Untuk lebih lengkapnya link in description box. Kemudian proses selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu proses yang digunakan untuk akun buku besar yang perlu disesuaikan dengan data penyesuaian agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Di mana sesuai dengan soal data penyesuaian di awal slide tadi, yakni data penyesuaian per 31 Januari, perlengkapan bersaldo sebesar Rp25.000, kemudian peralatan disusutkan untuk bulan Januari sebesar Rp40.000, kemudian kendaraan disusutkan dengan tarif per tahun 2% dari harga beli. Lanjut, sewa dibayar di muka yang telah kadaluarsa sebesar Rp50.000 dan iklan yang telah diterbitkan dalam harian Republika 2 kali mingguan yaitu Rp25.000 dan premi asuransi untuk bulan Januari sebesar Rp10.000 dan yang terakhir yaitu bunga yang dibayar sebesar Rp75.000. Sehingga diperoleh dengan masing-masing akun dengan sisi debit sebesar Rp475.000 dan di sisi kredit sebesar Rp475.000 untuk total keseluruhan. Dan dua sisi tersebut balance. Untuk tabel detailnya link in description box. Kemudian proses yang selanjutnya adalah neraca lajur atau kertas kerja, yang mana artinya yaitu alat bantu untuk menyusun laporan keuangan berbentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Sehingga nilai di masing-masing akun yakni dimasukkan dalam setiap akun yang berkaitan seperti neraca saldo sebelum penyesuaian yakni diambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Jurnal penyesuaian disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo disesuaikan yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian digabung dengan jurnal penyesuaian. Begitu juga dengan laba rugi dan neraca disesuaikan dengan akun yang berkaitan sehingga diperoleh di sisi debit laba rugi sebesar Rp1.150.000 dan kredit Rp4 juta dan disesuaikan dengan di sisi debit sebesar Rp2.850.000 sehingga di sisi debit dan kredit balance dengan masing-masing akun sebesar Rp4 juta. Dilanjutkan dengan neraca yakni di sisi debit sebesar Rp30.950.000 dan di sisi kredit sebesar Rp28.140.000 disesuaikan
Jadi ditambah dengan Rp2.850.000 sehingga masing-masing sisi debit dan kredit balance yaitu Rp30.990.000. Lanjut untuk laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk laporan keuangan khusus laporan laba rugi, diperoleh laba sebesar Rp2.850.000. Dilanjutkan dengan perubahan ekuitas atau perubahan modal yaitu pada modal akhir per 31 Januari didapatkan sebesar Rp23.350.000. Kemudian laporan keuangan yakni bagian laporan neraca yang mana aset lancar sebesar Rp11.490.000 dan aset tetap sebesar Rp18.935.000 sehingga jumlah aset yaitu sebesar Rp30.425.000. Dilanjutkan dengan di bagian kewajiban yaitu utang jangka pendek sebesar Rp3.075.000. Kemudian utang jangka panjang sebesar Rp5 juta. Dilanjutkan dengan jumlah kewajiban yaitu Rp8.075.000 dan ekuitas yakni modal Rp22.350.000 sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp30.425.000 sehingga dua sisi tersebut balance. Untuk lebih lengkapnya link in description box. Kemudian lanjut ke proses jurnal penutup yakni pada tanggal 31 Januari akun-akun ditutup dengan masing-masing akun yang berkaitan seperti pendapatan, kemudian ikhtisar laba rugi, modal, dan lain-lain. Dan didapatkan dengan total keseluruhan di sisi debit sebesar Rp8.500.000 dan di sisi kredit sebesar Rp8.500.000. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait apa itu perusahaan jasa dan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Untuk soal dan pembahasannya, link in description box. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.